Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita bacakan Kitabut Tauhid bab yang ke-17, yaitu tentang syafaat. Adapun syafaat telah dijadikan dalil oleh kaum musyrikin dalam memohon kepada malaikat, nabi dan wali. Kata mereka, kami tidak memohon kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan syafaat kepada kami di sisinya. Maka dalam bab ini diuraikan atau dijelaskan bahwa syafaat yang mereka harapkan itu adalah percuma. Bahkan syirik dan syafaat hanyalah hak Allah semata. Tiada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan seizinnya bagi siapa yang mendapat ridhonya. Jadi dalam bab ini adalah sebagai bantahan terhadap kaum musyrikin, bahwasanya mereka menyembah malaikat, nabi dan wali adalah sebagai syafaat untuk mereka di hadapan Allah SWT. Maka pendapat seperti itu adalah pendapat yang keliru. Firman Allah Azza wa Jalla, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anjir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka, yaitu pada hari kiamat, sedang mereka tidaklah mempunyai seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain Allah, agar mereka bertakwa. Quran surah Al-An'am ayat 51. Kemudian firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qulillahis syafa'atu jami'a. Katakanlah, hanya Allah lah syafaat itu semuanya. Quran surah Zumar ayat 44. Kemudian dalam firman-Nya Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Mangjallazi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Tiada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 225. Kemudian firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kam mim malakin bis samawati la tu'ni syafa'atuhum syai'an ila min ba'di ay ya'janallahu lima yasha' wa yardah. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan untuk diberi syafaat bagi siapa yang dikehendaki dan diridhoinya. Quran surah An-Najm ayat 26. Kemudian firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ud'ul ladzina ja'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum bihima min syirkin wa ma lahu minhum min jahir wala tanfa'us syafa'atuhu indah illa liman ajinalah.
Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit maupun di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu andil apapun dalam penciptaan langit dan bumi, dan sama sekali tidak ada di antara mereka menjadi pembantu baginya. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Quran surah Saba ayat 22 sampai 23. Kemudian Abul Abbas, yaitu Taqiyuddin Abul Abbas Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah an-Numairi Al-Harani Ad-Dimashiki, Syekh al-Islam dan tokoh yang gigih sekali dalam gerakan dakwah Islamiyah, dilahirkan di Harran tahun 661 Hijriah atau 1263 Masehi dan meninggal di Damaskus tahun 728 Hijriah atau 1328 Masehi, mengatakan, Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin selain dirinya sendiri dengan menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan atau sebagiannya atau menjadi pembantu Allah. Adapun tentang syafaat, maka telah ditegaskan Allah bahwa syafaat ini tidak berguna kecuali bagi orang yang telah diizinkan Allah untuk memperolehnya. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yasfa'una illa liman irtada. Dan tidaklah mereka dapat memberi syafaat kecuali bagi orang yang telah diridai Allah. Quran surah Al-Anbiya ayat 28. Syafaat yang diperkirakan oleh kaum musyrikin inilah yang tidak ada pada hari kiamat. Sebagaimana dinyatakan demikian oleh Al-Quran dan diberitakan oleh Nabi SAW bahwa beliau pada hari kiamat akan datang bersujud kepada Allah dan menghaturkan segala puji kepadanya. Beliau tidak langsung dengan memberi syafaat lebih dahulu. Setelah itu barulah dikatakan kepada beliau, angkatlah kepalamu, katakanlah niscaya akan didengar apa yang kamu katakan. Mintalah, niscaya akan diberi apa yang kamu minta, dan berilah syafaat, niscaya akan diterima syafaat yang kamu berikan itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Abu Hurairah telah bertanya kepada beliau, siapa orang paling beruntung dengan syafaat engkau? Beliau menjawab, ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat untuk ahlul ikhlas wat tauhid, yaitu orang-orang yang mentauhidkan atau mengesakan Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Jadi orang yang mendapat syafaat ini adalah orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertauhid atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah semata-mata sebagai Tuhannya dengan seizin Allah, bukan untuk mereka yang berbuat syirik kepadanya. Dan pada hakikatnya bahwa Allah lah yang melimpahkan karunia-Nya kepada ahlul ikhlas wat tauhid dengan memberikan maghfirah kepada mereka melalui doa yang diizinkan Allah untuk memperoleh syafaat, untuk memuliakan orang ini dan menerimakan kepadanya al-maqam al-mahmud, yaitu kedudukan terpuji. Jadi syafaat ini adalah karunia
Allah SWT kepada orang-orang yang bertauhid kepada Allah SWT. Sedangkan orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik, maka mereka tidak akan mendapat syafaat. Jadi syafaat yang dinyatakan tidak ada oleh Al-Quran adalah apabila ada sesuatu syirik di dalamnya. Untuk itu Al-Quran telah menetapkan dalam beberapa ayat bahwa syafaat adalah dengan izin dari Allah. Dan Nabi SAW sudah menjelaskan bahwa syafaat hanya untuk ahlut tauhid wal ikhlas. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun faidah atau kandungan dari bab ini, yaitu bab yang ke-17 tentang syafaat. Yang pertama adalah tentang tafsiran ayat tersebut di atas, yaitu ayat pertama dan kedua menunjukkan bahwa syafaat seluruhnya adalah hak khusus bagi Allah. Jadi tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ketiga menunjukkan bahwa syafaat tidak diberikan kepada seseorang tanpa izin dari Allah. Ya, jadi syafaat adalah diberikan kepada seseorang adalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat keempat menunjukkan bahwa syafaat diberikan oleh orang yang diridai Allah dengan izinnya darinya. Dengan demikian, syafaat adalah hak mutlak Allah, tidak dapat diminta kecuali darinya, dan menunjukkan pula kebatilan syirik yang dilakukan oleh kaum musyrikin dengan mendekatkan diri kepada malaikat atau nabi dan orang-orang soleh untuk meminta syafaat mereka. Kemudian ayat yang kelima mengandung bantahan terhadap kaum musyrikin yang mereka itu menyeru selain Allah seperti malaikat dan makhluk-makhluk lainnya, karena menganggap bahwa makhluk-makhluk itu mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, dan menunjukkan bahwa syafaat tidak berguna bagi mereka karena syirik yang mereka lakukan, tetapi hanya berguna bagi orang yang mengamalkan tauhid, dan itu pun dengan seizin Allah. Jadi orang-orang musyrik menyangka apa yang mereka sembah selain Allah seperti malaikat, nabi-nabi, dan orang soleh yang mereka sembah, mereka mengira bahwa dapat memberi syafaat, dapat memberi pertolongan kepada mereka di hadapan Allah SWT. Padahal yang sebenarnya mereka tidak akan mendapatkan syafaat tersebut, karena mereka apa yang mereka lakukan tersebut, yaitu dengan beribadah kepada selain Allah, adalah perbuatan musyrik, perbuatan syirik. Karena syafaat tersebut tidak akan diperoleh bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian syafaat yang dinyatakan tidak ada adalah syafaat yang terdapat di dalamnya unsur syirik. Syafaat yang ditetapkan ialah syafaat untuk ahlut tauhid wal ikhlas dengan izin dari Allah. Jadi orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW kelak adalah orang yang ahlut tauhid wal ikhlas dengan izin Allah SWT. Kemudian yang keempat disebutkan tentang
syafaat kubro, yaitu al-maqam al-mahmud, yaitu kedudukan yang terpuji. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak memberi syafaat, bahwa beliau tidak langsung memberi syafaat terlebih dahulu, akan tetapi bersujud dan menghaturkan segala puji kepada Allah. Maka apabila telah diizinkan Allah, barulah beliau memberi syafaat. Jadi Nabi Muhammad SAW bisa memberi syafaat kepada umatnya adalah tidak serta-merta langsung memberi syafaat, tetapi Rasulullah SAW akan terlebih dahulu meminta izin kepada Allah SWT. Apabila telah diizinkan, barulah beliau dapat memberikan syafaat kepada umatnya, yaitu dari kalangan ahlut tauhid wal ikhlas. Kemudian yang keenam, siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaat beliau? Yaitu adalah orang-orang yang ahlu tauhid wal ikhlas. Kemudian yang ketujuh, syafaat tidak diberikan kepada orang yang berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang kedelapan, keterangan tentang hakikat syafaat, yaitu bahwasannya syafaat itu bukan seperti yang diduga oleh kaum musyrikin, bahwasanya siapa-siapa yang dikehendaki mereka atau siapa saja dapat memberi syafaat, itu tidak benar. Jadi yang bisa memberi syafaat itu adalah siapa yang diberi izin oleh Allah SWT, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itulah pembahasan tentang kitab Tauhid, yaitu bab yang ke-17 tentang syafaat. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwasannya tidak semua makhluk Allah bisa memberi syafaat. Bahwasanya hanya orang-orang tertentu yang diberi izin oleh Allah SWT yang dapat memberi syafaat, yaitu dengan izin Allah SWT. Dan orang-orang yang diberi syafaat itu adalah orang yang ahlul tauhid wal ikhlas, yaitu orang yang bertauhid kepada Allah dan orang yang ikhlas. Sementara orang-orang yang melakukan kemusyrikan, yaitu menyembah kepada selain Allah, maka mereka tidak akan mendapat syafaat meskipun mereka menyembah malaikat sekalipun ataupun menyembah orang-orang soleh. Maka apa yang mereka sembah itu tidak dapat memberi syafaat. Kenapa? Karena mereka telah melakukan kesyirikan, sehingga mereka tidak termasuk kriteria orang-orang yang mendapat syafaat.
Demikian wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.